Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersua lagi dalam Zoom meeting untuk melanjutkan materi tentang PSP. Sebelum saya lanjutkan ke materi, saya tanya dulu kabar Bapak Ibu semuanya. Oh ya, Bapak-bapak ya ini di sini ya, tidak ada ibunya. Bagaimana Bapak-bapak semuanya? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Panjenengan pripun Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Semoga Bapak semuanya senantiasa dilimpahi kesehatan oleh Allah dan dilimpahi kelancaran rezeki juga. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak semuanya, sebelum kita mulai tentang materi, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu ya, supaya suasananya lebih mencair, supaya kita lebih semangat lagi. Mantap. Mantap ya. Cara mainnya adalah ketika saya mengatakan Indonesia, maka Bapak-bapak mengatakan Jaya, Jaya, Jaya. Ketika saya mengatakan merdeka, maka bertepuk tangan 3 kali. Paham? Paham. Tapi saya izin tepuk dahi aja ya Bu Kundaria, karena satunya pegang HP. Baik, boleh. Tepuk pipi juga boleh, Pak ya. Oke. Baiklah, saya mulai dari saya dulu ya. Indonesia. Jaya, 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 Jaya. Merdeka. Indonesia. Jaya, 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 Jaya. Jaya. Indonesia. Jaya, Jaya, Jaya. Terima kasih. Sekian ice breaking-nya. Semoga suasana kita lebih mencair dan kita bisa memahami materi dengan mudah. Ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui apa itu capaian pembelajaran. Yang kedua adalah untuk mengetahui fase-fase apa yang ikut di dalam capaian pembelajaran yang nanti akan mengarah ke tujuan sekolah penggerak, yaitu menciptakan pelajar yang berkarakter Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu semuanya, maaf saya salah lagi. Baiklah Bapak-bapak semuanya, sekarang saya kepingin tanya dulu. Apa sih arti dari capaian pembelajaran yang Bapak Ibu ketahui sebelum kita nanti belajar tentang materi capaian pembelajaran? Monggo, saya persilakan dulu untuk Bapak Asari dulu untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu Kundari. Capaian pembelajaran ya? Ya. Capaian pembelajaran, berarti ada 2 kata, capaian dan pembelajaran. Capaian itu sesuatu yang ingin kita dapatkan. Ya. Pembelajaran, ya pembelajaran. Berarti capaian pembelajaran itu apa yang kita inginkan dari pembelajaran itu. Mungkin itu. Oke, jadi apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran disebut dengan capaian pembelajaran. Oke, baik. Mungkin bisa dilengkapi oleh Bapak Dimas. Monggo bisa dihidupkan dulu Pak Dimas. Cek Bu, sampun. Oh ya, cek masuk suaranya. Alhamdulillah. Ya pripun Bu? Bisa diulang pertanyaannya Bu? Ya, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran. Mungkin sederhananya namanya capaian Bu ya. Dari awalnya kita jalan, terus kita mau mencapai mana? Nah, pembelajaran berarti lebih kepada apa namanya ini, kegiatan proses belajar mengajarnya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baiklah. Mohon dikoreksi Bapak Ibu Guru, baik, jawaban yang sangat bagus sekali dari Bapak, meskipun Bapak belum mengetahui apa sih sebenarnya dari pencapaian pembelajaran itu. Jadi bisa saya gabung dari pernyataan Bapak-bapak bahwasanya capaian pembelajaran adalah tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, monggo silahkan Bapak
literasi dari materi yang saya share. Apa itu capaian pembelajaran, ya. Kemudian apa sih tujuan dari capaian pembelajaran? Kemudian apa sih ya ruang lingkup dari capaian pembelajaran serta fase-fase apa saja yang ada di dalam capaian pembelajaran. Mohon izin saya untuk share screen ya. Monggo bisa disimak di sini. Awalnya itu capaian pembelajaran. Sama dengan ketika kita mau menuju ke suatu tempat, ketika kita tidak tahu alamat, maka kita, kalau sekarang kita nyarinya di mana? Nyarinya pasti di Google Map ya, kita tanya-tanya alamat, supaya apa? Tujuannya kita tidak tersesat. Sama dengan capaian pembelajaran, maka ketika kita ingin mewujudkan tujuan pembelajaran, maka kita harus melakukan pencapaian pembelajaran sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Monggo silakan disimak, silakan dibaca. Sudah tampil ya tampilan saya? Sudah tampil? Oke. Sudah. Sudah, ini capaian pembelajaran. Atau secara garis besar adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Tujuan capaian pembelajaran, mulai dari tujuan PAUD, kemudian SD, SMA, kemudian prinsip penyusunan capaian pembelajaran, ruang lingkup capaian pembelajaran, yaitu pengintegrasian antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan dalam bentuk fase. Tujuan capaian dirumuskan per fase. Nah, kemudian ini fase dalam capaian pembelajaran. Ada fase A sampai fase F. Kebetulan kita mengajarnya di fase apa ya Bapak-Bapak? D, Bu. Kita sudah ada di fase D ya. Baca Iya. SMP itu fase D. Fase D, kelas 7 sampai kelas 9. Sinkronisasi jenjang, usia mental, dan usia kronologis. Nah ini komponen CP ada rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase untuk keseluruhan, capaian setiap fase menurut elemen, alur capaian pembelajaran setiap fase, serta alur konten materi setiap tahun. Bagaimana cara menggunakan CP? Kita analisis karakter dan kemampuan peserta didik, kemudian menganalisis kompetensi dalam fase capaian pembelajaran, kemudian di breakdown lagi penempatan peserta didik dan dituangkan dalam aktivitas pembelajaran. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian? Apakah sudah difahami? Alhamdulillah. Insya ya. Allah, Bu. Insya Allah sudah. Iya, saya percaya dengan literasi Bapak-Bapak semuanya karena Bapak-Bapak masih muda ya. Kalau suruh literasi pasti jos ya. Baiklah, kita masuk pada materi diskusi ya. Kita masuk pada diskusi yang kali ini mohon didiskusikan oleh Bapak-bapak berdua. Pertanyaannya adalah apakah capaian pembelajaran dapat diterapkan atau tidak di sekolah penggerak? Bisa dipahami pertanyaan saya? Bisa, Ibu. Ya, baiklah. Siapa yang mau menjawab duluan? Izin bicara, Ibu Kundari. Monggo. Ya, dipersilakan Bapak Dimas. Pak Sari, saya duluan, nggih. Izin. Enggak, Pak Dimas. Enggak. J. Pertanyaannya Bu Kundari, apakah bisa capaian pembelajaran diterapkan dalam sekolah penggerak? Kalau dari hasil penyampaiannya jenengan, Bu, saya rasa sangat bisa, Bu. Sangat bisa.
capaian pembelajaran itu digunakan atau dipakai oleh sekolah penggerak. Karena memang capaian pembelajaran sendiri itu seperti yang tadi disampaikan di awal, sarana Bu, sarana untuk menuju kepada profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Seperti itu. Jadi sangat bisa. Ya, jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Dimas. Ya, untuk selanjutnya dari Bapak Asari, apakah bisa capaian pembelajaran diterapkan? Ya. Kalau menurut saya bisa, tapi sangat sulit, Bu. Tapi mau gimana lagi kalau ini sudah ketentuan pemerintah, ya terpaksa harus dilakukan meskipun sulit. Itu menurut saya. Oh ya betul. Ya terima kasih untuk jawaban dari Bapak Asari dan Bapak Dimas. Jawaban yang sangat luar biasa, nggih. Berarti bisa saya simpulkan bahwasanya di sini capaian pembelajaran dari dua jawaban ada yang menjawab sangat bisa diterapkan di sekolah penggerak. Berarti itu adalah semangat dari guru-guru yang tergabung dalam komite sekolah penggerak. Yang dimana kita termasuk dari komite sekolah penggerak yang memang dituntut untuk melaksanakan program sekolah penggerak yang dimulai dengan menggunakan capaian pembelajaran. Kemudian dari jawaban Mas Ari, sebenarnya tidak bisa, tapi karena kita sudah ditunjuk sebagai komite sekolah penggerak, maka mau tidak mau kita harus melaksanakan dan menjalankan amanah untuk 3 tahun ke depan. Ya. Bukan begitu nggih Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian? Iya, berarti kita memang harus mau melaksanakan dan kita harus tetap semangat untuk melaksanakan apa yang diprogramkan di sekolah penggerak. Ya, salah satunya adalah dengan cara menggunakan capaian pembelajaran untuk sarana mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu kesimpulannya. Oh ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, sebelum saya mengakhiri pemberian materi ini, bagaimana kalau jenengan-jenengan saya kasih kuis dulu ya, biar ingat tentang materi capaian pembelajaran. Jawabannya hanya salah dan benar saja. Siap. Monggo. Boleh. Kalau begitu saya jawab, saya baca ya pertanyaannya. Betul atau salah? Capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Benar atau salah? Mohon izin Bu, ini langsung jawab langsung gini atau di chat Bu? Langsung jawab saja karena kita pesertanya terbatas ya, hanya 2 orang saja. Monggo dijawab. Benar. Bisa Bu, bisa, benar. Benar Pak? Benar. Jos, pintar jawabannya, betul semua ya. Memang benar ya. Yang kedua, 2 saja Pak, soalnya tidak banyak ya. Penggunaan CP sejalan dengan semangat merdeka belajar. Sebab CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase yang ditempuh dalam beberapa periode 1 sampai 3 tahun. Benar apa salah? Benar. Mantap. Baiklah, Bapak Asari dan Bapak Dimas. Demikian presentasi materi kita hari ini, diskusi yang sangat menarik sekali, semangat dari Bapak-bapak sekalian dalam kita belajar tentang capaian pembelajaran. Semoga dengan diterapkannya capaian pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak bisa menghasilkan generasi pelajar Pancasila.
Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.